Ya, salam semuanya. Salam. Puji Tuhan, saudara. Kembali lagi kita bersekutu dalam kasih Kristus di tempat ini. Dan kita percaya setiap pertemuan seperti ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dan saya percaya Tuhan juga mau berbicara pada kita. Saudara, mari kita arahkan hati telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena saya percaya Tuhan pada kesempatan ini Dia akan bicara pada kita. Ya, saudara, kita akan belajar dengan tema saat ini mempersembahkan tubuh. Ya, itu adalah ibadah sejati. Ya. Mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Nah, saudara, kita bisa lihat di dalam kitab Roma, pasal 12 ayat 1 sampai 2. Nanti saya minta tolong Pak Heri untuk membacakan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara, kita belajar dari nas kitab suci Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, saudara, di situ dikatakan karena itu, ya, itu kata dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu dimulai dengan kata karena itu, ya. Nah, saudara, artinya ada kalimat-kalimat, ada teks-teks sebelumnya, ya. Maka Paulus mengatakan karena itu apa maksudnya? Karena itu apa yang menyebabkan Paulus menyuruh kita untuk mempersembahkan hidup. Kan dikatakan karena itu aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Jadi saudara, berarti ayat ini tidak bisa dilepas dari pasal-pasal sebelumnya. Ya, dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi kata karena itu berarti ayat sebelumnya, yaitu ayat pasal 11, pasal 8, pasal 9, 10, 11 itu berhubungan erat dengan pasal 12. Jadi kata karena itu merupakan penghubung. Karena itu, ya, karena itu aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya. Nah, saudara, jadi Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh. Ya. Orang percaya harus mempersembahkan tubuh. Tapi saudara, Paulus memberikan alasan kenapa kita harus mempersembahkan tubuh. Makanya bilang karena itu. Ya. Nah, saudara, dikatakan di dalam ayat itu karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Ya, demi kemurahan Allah. Jadi saudara, kata karena itu, saudara, itu mengarah kepada kemurahan Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi saudara, karena itu di sini, maksudnya yang dibicarakan Paulus itu, karena itu di sini artinya kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah, maka saudara kita harus mempersembahkan tubuh kita. Jadi saudara, alasan kenapa kita harus mempersembahkan tubuh itu karena kemurahan Allah. Nah, kenapa dengan kemurahan Allah? Apa kemurahan Allah itu yang dimaksud oleh Paulus? Karena itu demi kemurahan Allah. Ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Nah, saudara, Paulus
menganjurkan kita, mendorong kita untuk mempersembahkan tubuh. Alasannya apa? Karena kemurahan Allah. Allah, saudara, sudah bermurah hati pada kita. Allah sudah punya kemurahan yang besar dalam diri kita. Ini kita perlu sadari ini. Jadi sebenarnya Paulus memberikan alasan kenapa kita harus mempersembahkan. Saudara, alasannya hanya satu, yaitu karena kemurahan Allah. Ya, inilah orang Kristen, kenapa dia harus mempersembahkan hidupnya pada Tuhan, kenapa dia harus mempersembahkan totalitas hidupnya pada Tuhan, itu karena alasan kemurahan Allah. Ya. Jadi kemurahan Allah merupakan faktor utama pendorong kita untuk mempersembahkan tubuh. Kita harus mempersembahkan hidup pada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah bermurah hati pada kita. Allah sudah bermurah hati. Ya. Kalau tidak ada kemurahan hati Allah, kita nggak bisa selamat. Kalau Allah tidak bermurah hati pada kita, kita semua binasa. Semua orang, saudara, seharusnya binasa. Semua orang seharusnya dihukum ke dalam. Tapi karena kemurahan Allah, ya, karena kemurahan Allah, maka Ia memilih kita, saudara, untuk apa? Untuk kita diselamatkan. Jadi, saudara, alasan kenapa kita harus menyerahkan hidup kita pada Tuhan, karena Allah punya kemurahan yang begitu besar dalam diri kita. Jadi, saudara, kalau kita mulai hidup kita ini, kita harus bisa mulai itu karena kemurahan Allah. Ya. Saudara, kalau bisa selamat, itu karena kemurahan Allah. Kalau dosa-dosa saudara diampuni, itu karena kemurahan Allah. Kalau saudara hidup hari ini, bisa makan, bisa minum, nah, kemurahan Allah. Semua karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah itulah, maka Paulus menyuruh untuk kita mempersembahkan diri. Itu karena alasan saudara tahu Allah sudah bermurah hati, maka saya harus beribadah. Ya. Kenapa saudara harus melayani Tuhan? Karena ingat kemurahan Allah. Jadi saudara, itu alasannya. Karena kemurahan hati Allah, bukan karena kita bisa. Bukan karena kita orang baik. Bukan karena memang kita mampu mempersembahkan diri, bukan. Tapi karena Allah sudah bermurah hati. Sesungguhnya kita ini kan bukan orang yang pantas menerima kemurahan Allah. Sesungguhnya kan kita ini bukan orang yang layak menerima kebaikan Tuhan. Karena kita orang berdosa. Tapi karena kemurahan Allah yang begitu besar, sehingga Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni kita, Dia membayar kita, Dia menebus kita. Nah, itulah alasan satu-satunya kenapa kita harus mempersembahkan diri. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami kemurahan Allah, ya jelas kita tidak bisa mempersembahkan hidup dengan baik kepada Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang mempersembahkan hidupnya pada Tuhan. Tapi kalau, perhatikan baik-baik, kalau tidak mengerti kemurahan Allah, saya persembahkan hidupnya pada Tuhan dengan baik. Jadi kalau orang tidak mengerti kemurahan Allah, saya percaya orang itu tidak bisa mempersembahkan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau sampai kita tahu kemurahan Allah, maka itu akan menjadi faktor alasan, faktor pendorong kenapa kita harus mempersembahkan diri pada Allah. Jadi saudara, jadi kalau kita melihat kata karena itu sangat penting. Ya, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi karena kemurahan Allah, jadi karena itu dia tegaskan, kata itu menegaskan bahwa kemurahan Allah itu, ya itulah yang mengharuskan Anda mempersembahkan diri. Saudara, karena Allah bermurah hati, Allah sudah baik pada kita, Allah sudah mencintai kita, Allah sudah berdarah, Allah sudah mati buat kita. Maka karena itu persembahkan dirimu kepada Tuhan. Jadi itu alasannya. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah sudah bermurah hati. Masakan Allah sudah bermurah hati
mempersembahkan hidup? Masakan Tuhan udah mengasihi kita? Masakan Tuhan udah bela kita, udah mati buat kita? Masakan kita tidak mau mempersembahkan hidup pada Dia? Jadi saudara, ya, orang yang sudah tahu kemurahan Allah, orang itu harus mempersembahkan hidup pada Allah. Halo, amin? Amin. Ya. Nah, saudara, saya juga demikian. Semakin saya memahami kasih karunia Allah, saudara, dalam hidup saya juga makin mempersembahkan hidup saya pada Tuhan. Semakin hari saya berusaha untuk terus mempersembahkan diri pada Allah. Karena saya ingat pada apa? Saya ingat pada kemurahan Allah. Kemurahan Allah, saudara. Ingat, saudara, apa itu kemurahan Allah? Nah, saudara, sebelum kita melanjutkan tentang mempersembahkan tubuh, coba kita ingat lagi tentang kemurahan Allah. Apa artinya kemurahan Allah, saudara? Halo? Apa artinya kemurahan Allah? Artinya, saudara, pemberian Allah memberikan sesuatu kepada kita bukan karena kita pantas menerimanya. Bukan karena kita baik, tapi semata-mata Allah memberikan itu hanya alasan kemurahan hati Allah sendiri. Ya. Jadi saudara, itulah yang disebut kemurahan Allah. Artinya sesuatu yang kita terima dari Allah, yang Allah berikan secara cuma-cuma ya, kepada kita, dan bukan karena kita pantas menerimanya. Itu yang disebut kemurahan. Nah, saudara, kata kemurahan Allah ini kita bisa melihat itu di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ya, di dalam pasal 8, di dalam pasal 9, di dalam Roma pasal 10 sampai pasal 11. Itu saudara, kita bisa melihat kemurahan Allah di situ. Ya, kalau mau belajar tentang kemurahan Allah, pelajarilah pasal-pasal sebelum Roma 12 ini. Ya, di dalam Roma 12, sebelum Roma 12 itu ada Roma 11, ada Roma 10, ada Roma 9, ada Roma 8. Apa tentang Roma 8 sampai 11 itu? Itu berbicara tentang kemurahan Allah. Ya. Nah, saudara, di dalam Roma 8 sampai Roma 11 itu membicarakan tentang bagaimana Allah memilih kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara, pasal sebelum 12, pasal 12 itu berbicara mengenai kemurahan Allah, bagaimana Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita semua diselamatkan. Ya. Allah memilih, ya. Nah, di dalam kemurahan Allah itu, perhatian kata Allah memilih kita, berarti Dia pilih kita, Dia pisahkan kita dari yang lain. Dia ambil kita dari orang berdosa, dari orang yang patut dihukum. Dia ambil kita dari antara banyak orang itu, dan Dia pisahkan kita. Dia pilih kita, lalu Dia tetapkan kita untuk boleh mendapatkan anugerah Allah. Makanya, saudara, di dalam sebelum Roma 12 ini, Allah sebenarnya sudah menguraikan, menjelaskan tentang kemurahan hati kepada orang pilihan. Jadi orang pilihan itu dipilih Allah karena kemurahan Allah. Makanya nanti kita bisa melihat, misalnya Tuhan mengasihi Yakub dan Allah membenci Esau. Jadi saudara, ada yang Allah pilih Esau. Bukan, Allah memilih Yakub. Allah bermurah hati pada Yakub. Tetapi Allah tidak bermurah hati pada Esau. Nah, itulah kata kemurahan itu. Kita bisa melihat bahwa kemurahan itu artinya diberikan pada orang tertentu, kepada orang khusus, berarti termasuk kita di sini yang sudah percaya pada Yesus. Kita diberikan kemurahan Allah. Di antara orang yang seharusnya dibinasakan, di antara semua orang berdosa, Allah memilih. Allah mengambil kita, Allah menetapkan kita, supaya apa, saudara? Supaya kita diselamatkan. Nah, saudara, menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Allah pilih saya? Kenapa Yakub dipilih Allah? Kenapa Esau tidak?
Kenapa saudara dipilih oleh Allah? Kenapa kita di sini dipilih oleh Allah? Kenapa berkat dipilih oleh Allah? Kenapa dia dipilih oleh Allah? Ada apa? Nata, kenapa Anda dipilih oleh Allah? Karena Nata baik. Nah, saudara, jadi maksudnya kemurahan Allah itu apa? Makanya saya bilang tadi kemurahan Allah itu artinya Allah memilih kita, ya. Allah memilih kita, mengambil kita dari orang-orang dari antara orang berdosa. Ya, artinya hanya orang tertentu kita dipilih. Dan pemilihan itu jatuh karena kemurahan Allah. Berarti saudara kita menyadari kalau saya sampai dipilih ini bukan karena saya baik, tapi karena Allah bermurah hati pada saya. Nah, saudara, makanya dikatakan oleh Paulus karena kemurahan Allah itu. Ya, jadi kata karena itu berbicara menuju pada kemurahan. Kata kemurahan Allah ini sudah diterangkan di pasal-pasal sebelumnya. Makanya saudara pasal 12 ini tidak bisa dipisahkan dari pasal sebelumnya. Jadi pasal 12 itu punya hubungan yang sangat erat dengan pasal-pasal sebelumnya. Jadi saudara begini, perhatikan baik-baik. Sebelumnya kita diajarkan di dalam pasal sebelum pasal 12 kita diajarkan doktrin tentang keselamatan. Dalam keselamatan itu kita mendapatkan kemurahan Allah, yang lain tidak. Ya, yang lain tidak mendapat kemurahan. Allah memberikan kita kemurahan, Dia pilih kita, Dia selamatkan kita. Nah, saudara, karena kita sadar, ya, karena kita sadar Allah bermurah hati terhadap kita, bukan karena kita baik, tapi karena Allah memang benar-benar bermurah hati. Nah, saudara, jadi begini, artinya di dalam Roma, sebelum Roma 12 itu Allah mengajar kita doktrin tentang keselamatan. Dalam keselamatan itu Allah bermurah hati kepada kita. Nah, saudara, setelah kita punya doktrin itu, baru sekarang dia masuk dalam Roma 12. Paulus mengajarkan apa di sini? Saudara, dia mengajarkan bukan lagi doktrin, tapi di sini pratika yang diajarkan. Etika Kristen, cara hidup Kristen. Jadi yang di dalam Roma, sebelum Roma 12, Allah mengajarkan kita doktrin tentang keselamatan. Bagaimana kita memperoleh keselamatan itu? Itu karena kemurahan hati Allah, karena kasih karunia Allah. Nah, saudara, itu yang kita pahami, ya. Saudara, Allah memilih bukan karena kita baik, tapi karena Allah bermurah hati pada kita. Nah, saudara, baru setelah Tuhan mengajarkan tentang doktrin, tentang iman, tentang keselamatan, maka saudara tentu tidak berhenti di situ. Jangan hanya senang-senang doktrin, senang puas, sudah diselamatkan. Enggak, saudara. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan mengajarkan doktrin, firman Tuhan mengajarkan doktrin kemurahan hati, keselamatan. Allah berikan kita keselamatan itu karena kemurahan hatinya. Maka selanjutnya saudara, karena kemurahan Allah ini, maka Tuhan mengajarkan kita supaya kita mempersembahkan hidup kepada Dia. Nah, ini yang disebut etika Kristen, cara hidup Kristen. Bagaimana cara hidup kita orang Kristen? Saudara, kita harus mempersembahkan hidup pada Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini yang penting. Banyak orang kadang-kadang hanya berhenti di doktrin. Senang doktrin, wah, sekali selamat tetap selamat. Saudara, memang itu tidak bisa dibatalkan kebenaran itu, bahwa memang kita sudah diselamatkan. Tapi saudara, tujuan Allah menyelamatkan kita supaya kita hidup bagi Dia. Ya. Dia mengambil kita dari orang-orang yang terhilang, dari antara orang berdosa. Dia pilih kita. Dia ambil kita. Saudara, bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih baik daripada yang lain. Paulus dipilih itu bukan karena dia baik. Pada waktu Allah menyatakan diri kepada Paulus, dia lagi sedang menghujat Allah. Dia lagi sedang membunuh orang Kristen. Tapi tiba-tiba Tuhan pilih dia. Tiba-tiba Tuhan jamah dia di perjalanan Damsyik. Sampai dia bisa rubuh, jatuh, sampai dia buta selama 3 hari. Lalu Tuhan menyatakan diri. Ya. Paulus berkata, siapakah engkau? Ya.
Lalu apa kata Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, orang jahat. Paulus itu penghujat. Paulus itu pembunuh. Tapi dipilih Tuhan dari antara banyak orang berdosa. Demikian juga kita. Kita ini bukan orang baik. Ya, kita punya latar belakang masing-masing berbeda. Ada yang mantan preman. Ya, ada yang mantan pencuri. Kita masing-masing punya latar belakang. Kita mantan seperti misalnya Nata, dia mantan pencuri besi. Ya, ini harus diingat ini, mantan. Mudah-mudahan benar-benar mantan. Jangan balik lagi. Ya. Mantan pemabuk. Mantan pemaki. Mantan pezina. Kita ini semua punya latar belakang yang berbeda. Tapi walaupun begitu, Tuhan pilih kita. Tuhan ambil kita. Kalau benar-benar orang mengerti bahwa Allah memilih karena kemurahan Allah, maka saya percaya orang itu bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan yang baik. Tapi kalau orang yang mengerti kemurahan Allah, dia pasti menganggap sepi kemurahan itu. Ya pasti malah santai-santai saja. Hidupnya nggak perlu diurus. Karena dia sebenarnya nggak tahu kemurahan Allah. Allah itu sudah bermurah hati pada dia. Makanya firman Tuhan berkata, jangan engkau menganggap sepi ya kemurahan Allah. Kita orang yang sudah percaya, sudah menerima kemurahan, jangan anggap sepi kemurahan Allah. Makanya kemurahan Allah itu, karena Allah sudah bermurah hati, maka kita harus mempersembahkan hidup kepada dia. Jadi alasan kenapa saudara mempersembahkan hidup, itu karena kemurahan hati Allah. Saudara, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk melangkah. Ya. Setelah kita menerima dasar kemurahan Allah, kita mulai melangkah, bergerak maju dalam mempersembahkan hidup kepadanya. Jadi kalau makanya saya bilang tadi, kalau orang sampai menyadari kemurahan Allah, tiap hari dia akan mengucap syukur. Amin, saudara? Tiap hari dia akan mengucap syukur. Saya percaya saudara, orang yang tahu kemurahan Allah, dia tidak akan memberontak. Itu kalau orang yang bermurah hati, orang yang tahu kemurahan Allah. Kalau orang sampai tahu kemurahan Allah, bahkan ketika diambil sesuatu daripadanya, dia nggak marah. Karena dia tahu kemurahan Allah. Makanya coba perhatikan saudara, orang yang tahu kemurahan Allah, contohnya misalnya Ayub. Ketika Ayub diberkati Tuhan, banyak uang, banyak harta, banyak anak. Ya. Dia tahu itu semua dari Allah. Ketika diambil, ketika segala sesuatu diambil daripadanya, anaknya diambil, hartanya diambil. Saudara, apa kata Ayub? Ketika semua diambil, apa katanya? Terpujilah, puji Tuhan. Ketika dia nggak punya, ketika dia punya, dia bersyukur, terpujilah Tuhan. Ketika dia tidak punya, semua yang diberi Allah diambil lagi oleh Allah. Apa yang terjadi dalam diri Paulus, dalam diri Ayub? Saudara, dia nggak bersungguh-sungguh. Jadi perhatikan, orang yang ngerti kemurahan Allah pasti tidak mudah untuk bersungguh-sungguh. Ya. Halo, amin? Ketika uang Anda diambil orang, tetap bersyukur. Nah, itu kenapa? Kenapa bersyukur? Ya, dulu pernah ada uang orang hilang, mungkin 15.000 atau 30.000. Langsung marah-marah gitu. Kamu yang ngambil, saya tahu kamu yang ngambil. Marah-marah gitu. Saya dengar. Baru 10.000, baru 20.000. Belum anak yang diambil. Belum harta semua diambil. Belum kambing domba diambil. Semua anaknya mati. Baru 30.000. Itu udah merepet-repet, kata orang Batak. Merepet-repet terjadi. Ngoceh-ngoceh. Marah-marah. Ya. Saudara, makanya Paulus bilang, karena kemurahan Allah, Ayub tahu. Makanya ketika istrinya bilang begini, udahlah kutukin alamu itu yuk. Ya, dan matilah kamu.
Tadi udah penuh penyakit, kesakitan. Dia penuh kesakitan yang luar biasa. Dia semua dari kepala sampai ke kaki itu gatal, sampai beling, saudara, apa itu bekas-bekas botol itu, pecahan-pecahan atau beling piring itu dipakai untuk menggaruk badannya berbulan-bulan. Berbulan-bulan saudara diambil beling untuk apa? Menggaruk badannya. Borok, penuh borok. Saudara mukanya nggak kelihatan lagi. Makanya istrinya bilang, udahlah mati aja kau. Ya, karena udah tahu bagaimana seorang istri yang sudah biasa kaya, sudah biasa menikmati hidup dengan seorang suami yang beroat, bau tengi, bau busuk, bau apa lagi, bau bangke. Ya. Ketika itu diambil, ketika itu mengalami kekurangan yang luar biasa, penyakit yang luar biasa, Ayub bilang, terpujilah. Kenapa Ayub bilang terpuji itu dalam keadaan begitu? Dia bilang Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Ya. Allah yang memberi, dia tahu pemberian, kemurahan Allah. Tahu dia. Itu semua yang saya dapat itu kemurahan Allah. Itu yang saya dapat itu karena Allah bermurah hati pada saya. Dan ketika Tuhan ambil semua, dia juga tetap bermurah hati. Dia tetap memuji Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan juga yang mengambil. Ini ada apa di dalam? Dia tahu konsep anugerah. Halo, amin saudara? Ya, pernah barang saudara diambil? Pernah diambil sandal aja ya kadang-kadang ya, sandal aja di apa aja. Oh, kita udah langsung merepet-repet kata orang Batak. Merepet-repet. Wah, ini kurang ajar. Sandal saya baru beli kemarin, sekarang dia udah pakai lagi. Benar-benar nggak punya otak dia. Nah, memang sebenarnya mengambil sandal orang, pakai sandal orang memang salah. Amin saudara. Tapi juga ada tidak seharusnya sampai bersungguh-sungguh gara-gara itu. Memang salah ketika orang mengambil sandalmu itu salah. Tapi ada juga tidak seharusnya Anda bersungguh-sungguh karena itu. Malah sebaiknya kalau memang dipakai, dipinjam, ya udah ambil saja. Ambil saja sandal saya. Ini baru saya beli kemarin. Kalau mau pakai saja. Pernah begitu? Wah, pasti kita garuk kepala. Padahal kepala kita nggak datang. Wah, ini udah mau mati kali bah. Udah mau mati kali bah. Nah, baru sandal. Nah, itu ada orang Marga Huta Barat kemarin datang ke sini. Sandalnya tiba-tiba hilang. Berteriak dia. Oh, mana sandal saya, Pak? Marah dia. Kalau mau bisa Ayub kehilangan bukan hanya sandal, anak. Habis anaknya, habis hartanya. Nah, ini masih sandal udah apa dia udah seperti gila. Udah nggak sadar dia marah-marah, dia nggak tahu lagi kita ada di situ. Dalam hati saya, kenapa kau taruh sandal sembarangan? Di sini sandal udah pasti tidak aman. Kalau saya begitu, di sini kan saya bilang ini semua mantan-mantan pencuri. Jangan coba-coba di sini. Jangankan sandal ya. Kadang-kadang apa saya dicuri juga diambil. Jangan sandal. Ya, saudara, kenapa dia sampai bersungguh-sungguh begitu? Itu persoalannya karena dia nggak tahu kemurahan. Sandal itu dari Allah. Ketika diambil orang, jangan marah-marah. Walaupun yang ngambil salah. Orang yang ngambil itu tidak benar. Tapi ketika kita diambil barang kita marah-marah, itu juga salah. Ya. Jadi yang ngambil tetap salah, tetap berdosa. Jangan karena bilang, kan Tuhan yang memberi. Ya kalau saya ambil, kan itu karena dari Tuhan. Anda jangan punya alasan seperti itu. Anda nggak dikasih Tuhan begitu sandal. Itu pada orang itu yang punya itu orang itu. Jangan karena beralasan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Benar yang begitu, saudara. Ya, jadi tetap yang mencuri salah. Tetapi kalau yang kehilangan juga bersungguh-sungguh itu juga salah.
Halo, amin? Ketika hak Anda diambil, memang itu salah. Tapi ketika Anda marah-marah, itu juga salah. Memang benar itu hak punya Anda. Tapi ketika itu diambil oleh orang, ya, dan Anda bersungguh-sungguh sampai memaki-maki, sampai marah-marah, nah itu salah juga. Jadi pencurinya salah, kamu juga ikut salah. Memang seharusnya itu nggak boleh diambil. Tapi kalau misalnya seperti Ayub diambil oleh Tuhan, yang ambil juga Tuhan. Makanya kan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Makanya Ayub tidak bersungguh-sungguh. Dia tidak mengutuki Tuhan. Dia nggak marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau berikan saya apa yang berkat-berkat ini? Terus juga Tuhan yang ngambil. Ah, Tuhan apa itu? Apa ini Tuhan kok main-main? Tuhan kasih, ya ambil lagi. Ya kalau udah diambil, udah kasihlah. Jangan minta-minta lagi. Loh, masa kita memprotes yang ngasih? Yang punya hak, yang ngasih, mau dikasih, mau diambil, itu namanya kedaulatan Allah. Amin, saudara? Persoalannya posisi kita, ketika kita diambil, hati kita harus benar terus. Jangan bersungguh-sungguh, karena kita tahu itu dari Allah. Bukan dari kita. Makanya saudara, orang kalau dia punya sesuatu lalu dia sombong, ya, dia punya sesuatu tapi sombong, itu nggak tahu kemurahan Allah. Orang yang tidak tahu kemurahan Allah pasti sombong. Tapi orang yang tahu karena kemurahan Allah, dia nggak akan bakal sombong. Pasti itu. Karena apa yang disombongkan itu tahu dari Tuhan. Kalau diambil juga dari Tuhan, untuk Tuhan. Jadi dia yang punya hak atas segala sesuatu dalam diri kita. Selama Tuhan kasih kita sesuatu, ya kita terima, kita pakai dengan bagus-bagus. Kita ucapkan syukur, tapi suatu saat Tuhan ambil juga, itu hak dia. Dia ngambil, dia memberi, dia yang mengambil. Jadi saudara, ketika orang tahu kemurahan Allah, maka di saat-saat penderitaan, di saat-saat tekanan datang, dia tetap konsisten untuk tetap mengasihi Tuhan. Ini ciri orang yang tahu kemurahan Allah. Orang yang tahu kemurahan Allah, dia nggak akan bakalan sombong. Halo, amin? Nggak ada yang disombongkan. Punya mobil, nggak dibanggai. Punya rumah, nggak dibanggai. Punya uang, juga nggak dibanggai. Nggak punya juga, dia nggak minder, dia nggak malu. Karena kok semua dari, kalau Tuhan belum kasih, mau apa? Kan begitu. Makanya kita punya, nggak punya, kita harus tahu itu semua kemurahan Allah. Ketika kita punya, kita nggak marah. Kita nggak sombong. Dan ketika kita tidak punya, kita juga tetap tidak kecewa. Suatu saat mungkin ada barang yang Anda diambil, jangan kecewa. Itu semua melatih apa, saudara? Itu melatih ucapan syukur kita pada Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau kita mempersembahkan diri. Kan dia udah menyelamatkan kita dengan kemurahan hatinya. Nah setelah itu dia mau kita mempersembahkan diri kepada dia sepenuhnya. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami masalah-masalah. Supaya kita apa, saudara? Supaya kita terlatih memahami semua itu kemurahan Allah. Sehingga kita bersyukur pada Allah. Makanya orang yang tahu kemurahan Allah, semua yang dia punya, itu dia gak berani untuk merasa punya dia sepenuhnya. Itu semua punya Allah. Amin, saudara? Halo, amin? Amin. Ya, kalau kita punya uang, orang yang tahu kemurahan Allah itu dari Allah, maka uang itu dia tidak akan pakai sembarangan. Ya. Kalau dia punya uang, dia nggak jadi sombong. Kalau dia punya uang, dia nggak akan pakai sembarangan untuk memenuhi segala kenikmatan hawa nafsunya. Tidak. Tapi karena itu adalah kemurahan Allah, maka dia akan mempergunakan semua fasilitas yang Allah berikan itu, ya. Fasilitas yang Tuhan berikan itu dipakai untuk sebaik-baiknya buat kemuliaan Tuhan. Makanya, ya saudara, banyak orang-orang kadang-kadang Tuhan memberikan karunia tapi malah karunia itu malah dipakai untuk kesombongan. Bisa contoh banyak saudara, misalnya orang cantik. Ada perempuan-perempuan yang dikasih Tuhan karunia untuk cantiknya luar biasa. Tapi saudara malah mereka pakai untuk apa? Yang untuk jual diri. Cantik itu kesempatan dia untuk jual diri untuk dapat lebih banyak lagi. Nah itu kenapa nggak sadar, saudara? Dia dikasih tahu kecantikan, tapi kecantikannya dipakai untuk memuaskan nafsunya. Ya.
Ada orang kaya dikasih Tuhan karunia harta, tapi mereka pakai untuk bisa keliling-keliling dunia, bisa menikmati itu, menikmati itu. Mereka bisa punya villa-villa di mana-mana, tapi memberikan persembahan pada Tuhan mereka tidak mau. Itu kan orang yang tidak tahu kemurahan Allah. Saudara, kalau kita ada uang, itu artinya Tuhan memberikan kita kemurahan, dan itu tujuannya supaya kita pakai untuk Tuhan juga, untuk memuliakan Tuhan. Makanya tadi katakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu kepadanya. Artinya tubuh kita ini jangan menjadi milik kita sendiri. Itu artinya, kalau kita bilang, kita mempersembahkan tubuh kita pada Allah, artinya saudara, kita menyerahkan diri kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Tubuh kita ini menjadi miliknya sepenuhnya. Anda tidak punya hak atas diri Anda sendiri. Artinya semua yang Anda punya, termasuk karunia-karunia, termasuk talenta-talenta, harta rumah yang ada, itu bukan milik Anda. Itu Anda sudah persembahkan pada Tuhan. Itu artinya seluruh kehidupan kita milik Tuhan sepenuhnya. Karena kemurahan Allah. Semua itu karena kemurahan Allah. Itu kita punya karena kemurahan Allah. Keselamatan yang Anda punya itu karena kemurahan Allah. Bukan karena kita baik. Kalau kita baik, syaratnya baik, nggak ada orang yang bisa masuk surga. Halo, amin. Kalau syaratnya karena baik, karena kita bisa, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang baik. Firman Tuhan berkata begitu. Tidak ada yang baik. Seorang pun tidak. Artinya kalau bukan kemurahan Allah, kita nggak akan menyembah Allah selamat. Nah, saudara, ini yang sangat penting kita perhatikan. Ya. Ada banyak tulisan-tulisan sebenarnya, tapi itu nanti mungkin bagus baca sendiri. Ya. Itu karena itu pengertian-pengertian yang sifatnya hurufiah. Tapi saya mau coba saudara perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena kemurahan Allah itulah, maka Anda seharusnya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara punya sesuatu, jangan untuk diri Anda sendiri. Ya, makanya Firman Tuhan berkata, coba kita lihat dulu di dalam kitab Filipi pasal 2. Coba saudara, ini ciri orang yang mempersembahkan hidup pada Tuhan. Filipi pasal 2. Ini tidak ada di dalam slide ya. Jadi saudara, kita buka dulu di dalam Filipi pasal 2. Kita baca ayat 4. Tolong Pak Yen baca. Filipi pasal 2:4. Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tetapi jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan atau kemurahan ini, saudara. Orang yang tidak tahu kemurahan hati Allah, nggak mungkin dia mau memperhatikan yang lain. Ya. Ada orang, saudara, dia telepon saya, dia bawa orang ke sini, ya, untuk tinggal di panti. Lalu beberapa lama kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Pak, keluarkan aja orang itu, jangan ditampung, itu bukan saudara. Dia bilang begitu sama saya. Saya bilang, Pak, itu saudara, karena kita sudah saudara dalam Tuhan, saya bilang. Ya. Saudara, dia karena dia yang bawa, lalu dia mendesak saya untuk mengeluarkan. Saudara, saya melihat kasih Allah. Dan saya pertahankan, saya bilang, tidak Pak. Kalaupun Bapak yang mengajak dia ke sini, selama orang itu masih mau di sini, saya tampung, saya bilang. Ya, walaupun orang itu tidak membayar, saya bilang. Karena tuntutan dari yang mengirim itu kan harus bayar.
Karena itu kan alasannya bukan saudara. Saudara itu melawan firman Allah ini. Halo, amin. Ini udah melawan firman. Ini yang ngomongnya orang Kristen. Saya bilang tidak, Pak. Apapun yang terjadi saya pertahankan, saya bilang. Nggak ngasih gue nggak apa-apa buat saya bilang. Kenapa? Karena saya juga memandang kemurahan hati Allah. Allah kan nggak hitung-hitungan sama kita. Amin, saudara? Amin. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah, wah bahaya, saudara. Itu orang nggak tahu sopan, nggak tahu diri. Siapa kita? Dia mengasihi kita tanpa alasan, saudara. Itu hanya karena kemurahan Allah, bukan karena alasan kita baik. Saudara dipilih itu bukan karena Anda baik, ingat itu baik-baik. Bukan karena jasa-jasamu, tapi Anda dipilih itu karena kemurahan hati Allah. Maka kalau misalnya kita hanya memikirkan diri sendiri, itu namanya orang tidak tahu diri. Halo, amin? Ya, kalau Anda hanya mikirin diri sendiri, itu adalah orang yang tidak tahu kemurahan Allah. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Makanya saya, saudara, harus hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan. Jangan karena keputusan egois, saya melakukan sesuatu. Nggak boleh. Jangan egois. Makanya katakan, hendaklah kamu memperhatikan apa? Kepentingan orang lain. Tiap-tiap orang janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi, apa saudara? Kepentingan orang lain. Nah, pikirin orang lain. Loh, siapa sekarang yang mau mikir orang? Ada nggak? Coba pergi Anda keluar. Apa-apa bayar. Kencing aja bayar. Mana ada orang-orang saya datang ke rumah. Datang. Oh, saya mau makan. Mana makanan semua? Ini baru datang. Siapa? Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang, saya mau makan. Mana apa tolong? Mana nasinya segala macam? Disediain. Oh, saudara, kalau di luar sana, oh, ini kayaknya udah gila ya. Udah gila. Siapa kamu? Di sini makan bayar. Mana ada di sini gratis-gratis. Gratis sana itu di hutan. Kalau mau makan gratis di hutan. Nah, saudara, ada orang datang ke rumah. Coba seperti itu. Ya, pernah itu ada orang datang ke rumah. Lapar. Dia bilang lapar. Dia tanpa apa? Dia langsung pergi ke belakang, dia ambil makanan. Ya, saya sebenarnya juga agak cukup kaget. Karena saya nggak pernah begitu. Ini saya mau makan, terus dia nggak minta makanan, dia langsung aja ngambil makanan. Nah, saudara, karena kalau di kita bisa diperlakukan kita begitu, karena kita tahu itu kemurahan Allah. Amin, saudara. Tapi di luar sana tidak bisa. Anda tidak bisa buat begitu di luar sana. Kalau sesama kita bisa, karena kita tahu kemurahan Allah. Semua itu kalau kita punya makanan itu karena kemurahan Allah. Makanya ketika mereka datang pun, mereka minta, kita dengan rela memberikan makanan. Ya. Nah, kenapa, saudara? Karena kita tahu itu kemurahan Allah. Nah, di luar sana semua itu hitungan. Ya. Ada dulu orang tinggal di panti, terus keluar dari panti. Keluar di panti, dia tinggal di rumah saudaranya sebenarnya. Tapi di rumah saudaranya semua dihitung. Makan 3 kali, gitu. Terus diantar ke sekolah, bensin dihitung. Ya. Tidur, serumah, itu saudara loh, saudara. Lama-lama nggak tahan orang itu. Sementara mereka nggak punya penghasilan. Dihitung terus. Makan, minum, dihitung. Rumah, tempat tinggal, dihitung. Akhirnya dia bilang, kalau begitu saya keluarlah dari rumah ini. Masa semua dihitung? Padahal saudara. Nah, saudara, itu kan maksud saya, itu kan cara pola hidup orang dunia. Kita, saudara, anak Tuhan beda. Kita yang sudah diberikan kemurahan Allah, Allah memberikan pada kita dengan cuma-cuma, bukan karena kita pantas menerimanya, kita menerima semuanya karena kemurahan Allah. Bukan karena kita baik. Nah, karena itu, maka saudara juga harus begitu kepada orang lain.
Ya, kita juga harus bermurah hati kepada orang lain. Kita peduli pada orang lain. Kita perhatikan orang. Jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri. Nah, inilah saudara cara hidup orang percaya. Makanya nanti di dalam Roma pasal 12 ini, ya saudara, ada yang dikatakan demikian. Nanti selanjutnya dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Cara hidup kita nggak sama dengan dunia. Nggak sama dengan orang dunia. Cara hidup kita beda. Kita jangan serupa dengan dunia. Kenapa dengan dunia? Karena di dunia sana itu hidup untuk diri sendiri. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Anak Tuhan jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang juga. Sudah melakukan belum? Halo, amin. Inilah cara hidup orang Kristen. Saudara jangan takut bermurah hati pada orang. Karena ketika Anda bermurah hati, Tuhan juga akan bermurah hati pada Anda. Semakin Anda bermurah hati, maka Allah akan melimpahkan segala kemurahannya pada Anda. Makanya ada firman Tuhan berkata, ada orang menghemat luar biasa, tetapi semakin berkurangan. Tapi ada orang yang memberikan, menyebar hartanya secara luar biasa, tapi malah berlimpah. Nah ini saudara, ini pola hidup Kristen, ini pola hidup orang percaya, ini pola hidup orang yang sudah menerima kemurahan Allah. Makanya nggak boleh egois hidup ini. Jangan mikirin diri sendiri. Saudara kalau mau hidup mementingkan diri sendiri, artinya kita tidak punya rasa tanggung jawab terhadap orang lain, kita nggak mau tahu yang lain. Itu namanya egois. Tapi saudara ingat, kita juga sudah dibeli oleh Yesus. Ya, saudara, Allah sudah bermurah hati. Dia membeli kita. Di mana ayatnya itu? Coba kita lihat dulu. Dalam Korintus. Itu kalau nggak salah 2 Korintus atau 1 Korintus? Halo? 1 Korintus 6. Berapa? Tolong Pak Heri baca. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu. Ya, sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita udah dibeli. Maksudnya kita bukan milik kita lagi. Kita ini punya siapa? Punya yang membeli kita. Siapa yang beli kita? Tuhan Yesus. Saudara sekarang karena dia sudah beli kita, seharusnya kita adalah miliknya. Tapi Tuhan tidak maksa. Makanya dikatakan oleh Paulus, persembahkanlah. Artinya kita memberikan diri kita dengan sadar, dengan sukarela. Kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah milik Allah. Memang perhatikan baik-baik saudara, Allah itu tidak mau maksa. Makanya dia menciptakan manusia itu dengan free will, kebebasan, kehendak. Tuhan mau kita menyerahkan dirinya dengan kesadaran kita. Ya, dengan kerelaan kita. Tuhan tidak memaksa kita. Tapi Tuhan mau kita mempersembahkan hidup itu dengan penuh kerelaan. Dengan penuh sukacita. Ya. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau. Kita mempersembahkan hidup kepada Dia setiap hari, setiap waktu. Ya. Nah, sekarang persoalannya, saudara. Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Halo? Apa artinya mempersembahkan tubuh? Saudara, kita lihat langsung aja di kesimpulannya. Tolong halaman 8. Ini kita lihat di kesimpulan aja, saudara ya. Karena waktunya sudah singkat. Jadi, kita hanya lihat di bagian 8. Bagian ke-8. Ya. Kesimpulannya, saudara, perhatikan. Roma 12 ayat 1-2 menggunakan istilah yang dipakai dalam Perjanjian Lama, ya, kata mempersembahkan itu saudara ya, dan mengingatkan kita bahwa sesuatu kepada Tuhan di dalam peribadatan kepada mereka. Jadi ini mengenai persembahan orang Yahudi. Saudara, ketika orang Yahudi datang, mereka membawa apa? Mereka membawa korban binatang. Ya, mereka memberi persembahan korban binatang, ya. Nah, saudara, dikatakan tetapi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di dalam peribadatan mereka. Itu dalam bait Allah ya, dalam tabernakel Musa. Nah, saudara,
Tetapi kita orang-orang Kristen, sebaliknya daripada mempersembahkan sesuatu di luar diri kita, ya, harus mempersembahkan tubuh kita sendiri kepada Allah sebagai kurban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah dalam kurung 14. Yang dimaksudkan adalah, ini saudara, apa yang dimaksudkan mempersembahkan itu? Yang dimaksudkan adalah suatu pelayanan rohani yang melibatkan seluruh kemampuan Allah kita. Seluruh kemampuan, termasuk pikiran kita, nalar kita. Ya, itu yang dimaksud dengan mempersembahkan. Ya. Melibatkan seluruh kemampuan nalar kita yang sejati. Karena termasuk dalam pengabdian kita. Maka orang-orang percaya harus berhenti menjadi serupa dengan dunia ini dan membiarkan diri kita berubah oleh pembaruan diri kita. Ya, pembaruan dan perubahan semacam ini kita harus kita buktikan dengan menyelidiki kehendak Allah, yaitu mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dengan sempurna. Jadi maksudnya begini, saudara. Kita mempersembahkan diri itu bukan dengan paksa. Itu apa maksudnya? Kita mempersembahkan tubuh itu maksudnya seluruh hidup kita, terutama pikiran. Pikiran kita mempersembahkan. Makanya saudara kalau mau mempersembahkan itu yang pertama itu pikiran. Makanya pikiran itu jangan mikirkan hal-hal yang tidak benar. Jadi pikiran kita itu mikirkan yang benar. Pikiran kita seharusnya harus dipenuhi oleh firman Allah. Jadi saudara, perhatikan mempersembahkan tubuh itu artinya kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Termasuk pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita. Tapi ingat saudara, selalu dimulai dari pembaruan diri. Makanya saudara, orang yang bisa mempersembahkan hidup dengan baik adalah orang yang pikirannya mengetahui kehendak Allah. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengetahui kehendak Allah, mempersembahkan hidup dengan baik. Jadi saudara mempersembahkan ini, kita harus tahu yang mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah. Makanya kalau tidak belajar, tidak tahu firman, ya udah nggak tahu kehendak Allah. Makanya orang-orang Kristen yang tidak baca-baca Alkitab, tidak dengar firman, udah nggak bisa mempersembahkan pasti. Karena mempersembahkan tubuh ini artinya mempersembahkan seluruh total, dan itu dimulai dari pikiran. Makanya disatakan dalam Roma, berubahlah oleh pembaruan budi supaya apa? Supaya tahu mana kehendak Allah. Jadi baca Alkitab, ya, dengarkan khotbah, dengarkan firman yang benar, supaya apa? Supaya kita mengetahui kehendak Allah. Dari kita mengetahui kehendak Allah, disitulah kita baru bisa mempersembahkan itu. Tahu yang berkenan pada Allah. Jadi kalau orang Kristen nggak tahu yang berkenan pada Allah, udah. Sekarang saudara, banyak orang Kristen itu malah ngawur. Ada orang Kristen yang mempersembahkan hidup pada Tuhan, tapi saya boleh bilang itu ngawur. Ngawurnya saudara, mereka orang yang mencari, mereka begitu kuat mencari kehendak Allah, tapi tanpa penyelidikan Alkitab. Mereka jadi begitu kuat mendengarkan suara Tuhan. Ketika orang itu kita tanya, Bapak mau kemana? Oh, saya disuruh Tuhan pergi. Pergi kemana? Ada satu daerah di situ penuh bambu. Dan di bambu itu ada banyak roh setan. Saya dikirim Tuhan untuk mendoakan bambu-bambu. Coba, saudara. Itu kehendak Tuhan enggak? Kehendak Tuhan itu jelas dalam nama kita. Mana ada kita suruh pergi doakan pohon-pohon bambu yang penuh dengan setan-setan. Ini orang berdoa-berdoa dalam Kristen hari ini begitu. Mereka kuat-kuat berdoa, mereka puasa. Terus, saudara mereka dengar suara Tuhan. Oh, pergi keliling ke Aceh, sampai kemana? Ya, lalu injak-injak daerah sana, kencingin. Itu akan menjadi milik Anda. Apa coba yang gitu-gitu? Itu niru-niru. Ya? Mempersembahkan hidup bukan seperti itu, mengabaikan pikiran. Makanya hati-hati dengan soul leader. Ya, saya berharap pada soul leader, jangan pernah mengajak jemaat begini. Saudara-saudara, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita kosongkan pikiran. Loh, kosongkan pikiran? Gimana caranya? Loh, berapa lama para soul leader mengatakan mari kita kosongkan pikiran kita? Saudara, pikiran seharusnya diisi. Ini dikosongkan.
Makanya yang masuk apa? Ya ilham-ilham yang dari lain lah. Bukan lagi ilham kita. Ilham yang ada pasti ilham-ilham dunia. Makanya disuruh kemana dia? Kalau saya disuruh Tuhan mendoakan rumah. Saya pernah lihat di YouTube itu teman saya, dia keliling, saudara. Dia doakan rumah. Dia usir setan-setan di rumah itu. Dia turunin semua gambar-gambar pedang, gambar-gambar apa semua baju yang ada tulisan maut, turunkan semua. Nggak boleh pakai baju yang ada tulisan maut. Saudara, apa yang mau dilakukan yang itu? Lalu dia setelah mendoakan, dia tamiskan, dia ambil minyak, dia urapi. Oh, dalam nama Yesus, setan pergi dari sini. Berkat Allah yang datang di sini. Dalam hati saya sebenarnya setan itu tidak ada di situ, ada di rumah orang itu. Dalam hati saya itu pasti setan itu ada di pikiran orang itu. Setan itu ada di pikiran orang yang punya rumah itu. Ngapain setan ada di rumah? Ngapain juga dia mau nebeng-nebeng di sini, saudara? Setan itu mau nebeng di otak, di pikiran manusia. Ngapain dia nempel-nempel di rumah? Oh, itu ada apa di atas rumah itu? Ada yang pernah ditanam segala macam. Oke, saudara, itu cukup kalau buat anak itu dikuduskan dalam nama Yesus. Halo, amin? Nggak perlu sampai dulu kakek saya, baru dia korek. Pernah kena kakeknya dulu. Pernah nanam sesuatu di pojok rumah. Lalu dikorek-korek, nggak ketemu. Akhirnya kerja mereka 1 bulan. Jadi gimana dulu kakek saya aku nanam itu segala macam. Saudara, itu nggak perlu. Dalam nama Yesus rumah ini dikuduskan. Udah saudara kudus itu. Halo, amin? Nah, banyak praktek-praktek yang akhirnya tidak sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Karena pikirannya kosong. Nalarnya tidak ada. Mempersembahkan pikiran yang kosong pada itu. Akhirnya diisi oleh setan. Makanya banyak dalam gereja orang kerasukan roh jahat. Tapi dibilang penuh Roh Kudus. Ditanya, apa yang sudah tadi alami? Oh, tidak tahu apa-apa. Kalau tadi dia mau ceri-ceri, nangis-nangis, bro. Tapi ditanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu alami tadi? Saya nggak ngalamin apa-apa. Lalu dia tanya, emangnya tadi saya di mana? Saya di mana tadi? Ya orang nggak sadar. Loh, kemana pikirannya? Tuhan menciptakan manusia dengan pikiran. Kok pikirannya nggak ada? Banyak orang tidak memahami kebenaran. Jadi orang yang mempersembahkan itu, dia harus tahu kehendak Allah. Hanya firman Tuhan berkata, usahakanlah dirimu untuk mengenal kehendak Allah. Jadi dalam pengenalan kita akan kehendak Allah, disitulah kita bisa bertahap menyerahkan diri pada Tuhan. Jadi kalau orang tidak mengerti kehendak Allah, nggak mungkin dia bisa mempersembahkan itu pada Tuhan. Saya percaya akhirnya orang-orang itu malah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ada orang yang tadi itu, misalnya dia pergi di bawah pohon bambu untuk mendoakan bambu itu supaya setan-setan pergi dari situ. Ya. Nah, ada lagi pendeta pernah cerita sama saya begini. Pak Mur, ya apa Bu? Ibu, seorang ibu. Oh, saya melihat ada seorang pendeta yang hebat. Oh, gimana pendeta hebat itu? Waktu dia datang, Pak, dia bilang, ini kamu tinggal di sini, rumahmu di sebelah sini, nomor, alamat rumah, jalan, RT, RW, tahu semua dia, Pak Mur. Oh, mantap juga dalam saya. Saya bilang ini kayak peramal dong. Oh, bukan, ini pendeta. Wah, pendeta dia bilang. Sampai coba pendeta harus tahu rumahnya, nomornya, jalannya. Sampai coba. Dia datang, saudara, saya melihat ada seseorang di sini, dia alamat rumahnya, jalan, katakanlah saya Jalan Sutoyo, nomor 50, gang Mentok 6, ya kan gitu. RT apa? Dan rumahnya sekarang pagarnya cat biru, rumahnya warna putih, kamar-kamarnya warna abu-abu. Lalu pendeta itu saudara kaget benar. Pendeta ini luar biasa. Pak Muri tahu dia semua, dia bisa menerawang semua. Katanya gitu. Dalam hati saya ini pendeta bodoh. Iya, ngapain itu Pak? Itu bukan firman Tuhan yang perlu disampaikan sama Tuhan, adalah firman, bukan nomor rumahmu. Ini kalau kayak gini pendeta nanti kalau mau cari nomor togel bisa itu. Kalau begitu, aja dulu begitu pendeta bisa ngasih nomor togel.
Iya, kayak gitu. Kenapa? Karena ngeroh. Dan saya mau katakan saudara, pendeta-pendeta yang ngeroh seperti itu banyak sekali. Tapi persoalannya orang tidak bilang itu sesat. Malah yang sesat itu yang ngajarkan firman. Oh, itu sesat. Terlalu alkitabiah. Terlalu alkitabiah. Teologi yang melulu. Tidak ada praktek katanya begitu. Nah, karena dia yang praktek kemana-mana, ngusir setan lah, mengoles minyak, terus dia mendoakan pagar rumah orang keliling, dia tabur garam, dia tabur air apa lagi segala macam. Udah lama ini mereka dapat pengajaran dari mana? Kan begitu. Nah, saudara, banyak orang merasa sudah mempersembahkan hidup pada Allah, tapi mereka sebenarnya tidak tahu kendala. Dan biasanya orang begitu sebenarnya ujungnya semua untuk melakukan sesuatu buat kemuliaan diri sendiri. Jadi sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka melakukan apa yang mereka mau, tapi supaya apa? Supaya mereka dipuji. Kan tadi muncul kan, hebat sekali ya pendeta dia. Hebat ya. Dia tahu semua sampai isi rumah kita, sampai nomor rumah, sampai rumah menghadap kemana, ke timur, ke barat, selatan. Sampai kamar-kamar tidur juga tahu berapa. Ada dalam sini pendeta ini tahu. Sampai tahu semua. Nah, saudara, jadi supaya bisa membedakan mana kendala. Jadi dalam mempersembahkan itu harus tahu kendala. Makanya orang Kristen tidak mungkin bisa mempersembahkan hidup kalau dia nggak tahu kendala. Kalau dia tidak tahu firman Allah yang sejati. Kalau dia tidak tahu kebenaran-kebenaran kita. Jadi saudara, mempersembahkan hidup itu artinya seluruh kehidupan kita dipersembahkan. Dan itu dimulai dari perubahan budi, dari perubahan pikiran. Makanya pikiran kita harus diisi dengan firman Allah. Orang Kristen yang tidak diisi oleh firman Allah, ya, orang Kristen yang terlalu ngeroh tanpa baca Alkitab, tanpa belajar Alkitab, tidak tahu kehendak Allah, itu pasti kebanyakan sesat. Ya, jadi saudara, mari jangan menyanyiakan hidup kita. Ingat, karena kemurahan Allah, maka marilah kita mempersembahkan hidup. Saya, saudara, berharap setiap kita ini adalah setiap hari. Saudara, Tuhan bawa kita kemana setiap hari? Misalnya kita dimarah siapa, kita dikucilkan oleh siapa. Saudara, usahakan sikap-sikap yang benar. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Tetap bersukacita. Bergembiralah. Mari kita tetap bergembira. Jangan sampai kita kehilangan kebenaran-kebenaran itu. Karena dengan kebenaran itu, itulah kita mempersembahkan hidup pada Tuhan. Di dalam, ya, saudara, firman Tuhan berkata, jangan pelit, ya, jangan kikir, ya, jangan sombong. Itu kalau kita nggak sombong, itu berarti kita sudah mempersembahkan hidup pada Tuhan. Bersukacita, kalau kita bersukacita, itu kita sudah mempersembahkan hidup pada Tuhan. Jangan balas. Ya, itu artinya kita sudah mempersembahkan hidup. Ketika kita tidak membalas, kita sudah mempersembahkan hidup pada Tuhan. Termasuk semua yang kita punya, talenta. Ya, mari kita pakai talenta-talenta kita untuk melayani Tuhan. Ya. Karunia-karunia yang kita punya, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Saudara, persembahkanlah tubuhmu. Itulah ibadah yang. Jadi saudara, yang Tuhan mau itu diri yang dipersembahkan. Bukan hanya mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, bukan. Tapi diri kita yang dipersembahkan. Bukan hanya sekedar harta kita dipersembahkan. Tuhan mau diri kita seluruhnya dipersembahkan pada Tuhan. Bukan hanya harta kita, bukan hanya sebagian dipersembahkan, tapi semua dipersembahkan kepada Tuhan. Termasuk waktu-waktu kita hari ini ada. Ya, makanya anak-anak Tuhan jangan malas-malas. Jangan malas baca Alkitab. Ada waktu setiap hari untuk baca firman. Ada waktu setiap hari untuk baca kebenaran-kebenaran. Itu salah satu cara mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ya, bekerja. Firman Tuhan berkata, jangan, kalau seorang tidak kerja, jangan dia mah. Artinya bahwa Alkitab suruh kita kerja. Jangan malas-malas. Kerja. Jangan tidur-tiduran. Itu cara kita mempersembahkan hidup pada Tuhan. Dengan kerja. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita, perkataan kita, seluruh kegiatan kita hari-hari, waktu-waktu kita, semua kita persembahkan buat Tuhan. Ini adalah kesempatan, termasuk untuk mengampuni. Saudara, ketika Anda mengampuni orang lain, itu artinya Anda sedang mempersembahkan diri pada Allah.
Jika Anda benci dan tidak mau mengampuni orang lain, itu adalah kesempatan setan menggerogoti Anda. Ya, itu akan membuat putus hubungan dengan Allah. Saudara, bukan berarti kalau kita sudah percaya Yesus, bukan berarti bahwa kita kehilangan keselamatan. Tapi kalau kita orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah percaya Yesus, tapi kita masih hidup dalam kebencian, itu artinya persekutuan kita dengan Tuhan tidak baik, terganggu. Dan itu kita bisa kehilangan banyak berkat Allah. Ya, jadi saudara, mari kita belajar mempersembahkan hidup pada Tuhan. Kenapa kita mempersembahkan hidup? Karena kemurahan Allah. Itu alasan. Karena Allah sudah bermurah hati. Allah sudah memilih kita dari antara orang berdosa. Dia selamatkan kita tanpa syarat kebaikan dalam diri kita. Itu karena syarat kemurahan hati Allah saja. Allah bermurah hati. Makanya saya bilang tadi, siapa kita? Ya. Di antara banyak orang, di antara 5 bersaudara, 10 bersaudara, saudara dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tidak semua dalam rumah ada yang ditolak, ada sebagian diselamatkan, tapi kita diselamatkan. Itu adalah kemurahan Allah yang luar biasa. Inilah dasar kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Jadi mari saudara, belajarlah mempersembahkan hidup pada Tuhan. Ini waktu-waktu karena kesempatan kita, kalau waktu kita di dunia ini tidak lama lagi. Waktu kita ini hanya tinggal sisa. Jangan sampai waktu-waktu kita yang ada kita pakai untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal. Firman Tuhan berkata, biarlah waktu yang sisa kamu pergunakan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, saudara pakai untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Kalau mulut Anda berkata-kata yang tidak mempermulakan Allah, jangan berkata-kata. Halo, amin? Mari semuanya dipersembahkan pada Tuhan. Inilah cara hidup orang yang menerima kemurahan hati Allah. Ya. Kiranya kita, saudara, oleh kebenaran ini kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kemurahan Tuhan, kasih. Karena kebaikan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan kasih-Mu terjadi bagiku. Itu kami juga mempersembahkan diri kami kepada
Tuhan, kalaupun kami bisa mempersembahkan hidup, itu juga karena kemurahan Allah. Semua karena kemurahan Allah. Kalau kami diselamatkan, bukan karena kami baik, bukan karena memang kami benar-benar pantas untuk diselamatkan, bukan karena kami layak untuk diselamatkan. Kami sama dengan siapapun adalah pendosa. Kami semua sama. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Semua orang telah bersumpah serapah, menyeleweng, dan tidak melakukan kehendak Allah. Tidak ada yang mencari Allah. Tapi dari antara sekian banyak orang, kau menyelamatkan kami. Kau memilih kami. Kau mengambil kami dari orang-orang yang sepantasnya harus dihukum. Engkau keluarkan kami. Kau ambil kami dari kegelapan. Engkau tarik kami dari iblis. Dan engkau membawa kami kepada Allah. Kau membawa kami kepada terang Allah. Ini kemurahan Allah yang luar biasa buat kami. Tidak ada kemurahan Allah yang melebihi kemurahan Allah yang begitu indah ini. Selain hanya karena kemurahan itu yang luar biasa. Terima kasih buat kemurahan-Mu itu Bapak. Kami percaya kami mewarisi kerajaan surga. Kami mewarisi dunia baru, langit baru. Kami mewarisi kerajaan Allah. Kami adalah ahli-ahli waris dari kerajaan. Karena Allah telah memilih kami. Untuk itu kami bersyukur buat semua kebaikan Allah ini. Kami akan terus menjaga kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak tebusan, umat kepunyaan Allah, milik kepunyaan Allah sendiri, umat kesayangan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Allah. Biarlah kami mempersembahkan hidup kepadamu. Kami tidak menyanyiakan hidup ini. Karena hidup ini sudah menjadi berarti. Hidup ini sudah menjadi berguna, bermanfaat bagi Allah. Terima kasih Bapak. Kebenaran-kebenaran ini kiranya membangkitkan kami. Membangkitkan roh kami. Membangkitkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita memberikan korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, semua karena kemurahan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami. Biar setiap tangan yang memberi maupun yang bisa memberi Tuhan, kami memberkati setiap hubungan pekerjaan segala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami melakukan doa ini dengan satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada para pelayan dipersilakan. Kita tunggu dengan satu pujian yang mengatakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Betapa eloknya bila saudara terima hidup dalam persatuan. Betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara terima hidup dalam persatuan. Lakukan hati kepala yang tercampur dan terjatuh seperti rumput yang dari mengalir berubah tidak bersama dari kita agar gempa terjadi curahnya kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya menggunakan kota baru yang tercantik dan juga nyatu seperti rambut yang dari mengalir terukis dia mengalir dengan ketika agar tempat terjadi curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat pengumuman untuk minggu depan. Ibadah minggu depan, present worship-nya leadernya Saudari Christina dan singernya Saudara Redeko, pemain musik oleh Adi dan tim. Menjalankan persembahan
Saudara Andreas dan Marta. Nama Tuhan, kita sudah menyembahkan nama Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala puji syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita yang mengatakan syukur untuk setiap rencana Tuhan. Ya Yesus, segala puji syukur hanya milik Tuhan. Biarlah kami yang ada di sini dipersiapkan Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk menyatakan kasih kemurahan Allah kepada dunia. Tuhan, buka pintu-pintu kepada kami, buka pintu pembicaraan, supaya kami bisa menyampaikan berita Injil kepada yang lain, supaya keselamatan itu sampai kepada orang-orang di sekitar kami, supaya keselamatan itu sampai pada bangsa kami. Kiranya kami menjadi murid-murid Kristus yang setia, menjadi murid-murid Yesus yang akan menjadi saksi Kristus kepada dunia. Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang benar-benar mempersembahkan diri. Bukan mempersembahkan diri sebagian, tapi mempersembahkan diri secara total pada Tuhan. Mari Roh Kudus selawat kami pada kesempatan ini. Kiranya semua hal yang menghalangi penyerahan diri kami kepada Allah, kami patahkan dalam nama Yesus. Baik itu kesombongan, mudah tersinggung, bersungguh-sungguh,
dendam, benci, iri hati, cemburu itu tersingkir dari kehidupan kami. Dipatahkan dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang benar-benar taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya pada Allah. Dalam situasi apapun Tuhan menyerahkan kami mau untuk taat. Kami percaya bahwa tidak ada yang terjadi kebetulan apapun dalam hidup kami. Kalau sesuatu terjadi pada kami, itu karena Allah yang merancang itu. Dan Tuhan punya maksud yang terbaik di balik setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Itu biarlah kami benar-benar bersandar pada kemurahan hati Allah. Karena kemurahan hati Allah lah kami akan menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh kami, jiwa, roh kami buat kemuliaan Tuhan. Jadi berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden Wakil, biarlah Presiden kami punya keberanian, para pemimpin-pemimpin untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebaikan-kebaikan di atas bangsa ini. Bapak, kami serahkan pemerintah, supaya pemerintah kami boleh bertindak, menindak orang-orang yang menghancurkan, merusak negara ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, dan kami menyerahkan hidup kami. Kami akan pulang, dan kami akan terus dalam penyertaan Allah selamanya. Mari saudara terima berkat Allah, kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan, Amin.